Halo, selamat datang dalam Polling Podcast Keliling yang kali ini ada saya Audrey Chandra menemani Anda semuanya. Era literasi digital tentu membuat anak-anak muda semakin cepat untuk punya ide-ide brilian ya, terutama misalnya tentang ide bisnis gitu. Nah, sekarang saya akan ngobrol dengan generasi Z tentang ide bisnis yang dituangkan dalam UWA atau the University of Western Australia, di mana UWA ini adalah salah satu universitas top di dunia yang tergabung dalam Group of Eight yang menggandeng TM College menyelenggarakan Business Plan Competition 2022. Nah, kompetisi ini sendiri mengambil tajuk Business and Technology. Waduh, luar biasa banget ya. Baru generasi Z mungkin umurnya masih belasan-belasan gitu ya. Tapi udah mahir banget, udah cemerlang banget bicara tentang bisnis dan juga teknologi. Sekaligus juga memotret bagaimana fenomena naiknya penggunaan teknologi dalam pengembangan bisnis pada masa pandemi COVID-19. Nah, ada 80 tim yang ikut begitu ya dari 30 SMA di Indonesia. Kemudian caranya adalah mengupload di mana ada upload video one minute pitch business idea dan 5 tim berhasil masuk ke tahap final dan mempresentasikan rencana bisnisnya. Nah, saya mau nyapa-nyapa dulu ya sebelum kita mengulas lebih dalam ini bagaimana sih pengalaman anak-anak muda generasi Z dalam mempresentasikan, sebenarnya tidak hanya mempresentasikan gitu ya, tapi bagaimana membawa harum generasi Z ini di bidang bisnis dan teknologi. Saya mau nyapa sedikit dulu ya. Ada Miss Ima, halo Miss Ima. Ada juga Mas Timothy atau Bapak Timothy. Ada juga perempuan yang cantik generasi Z, ada Made Ayu, ada Sikra Anindya, ada James Swarley, dan ada Bapak William Hendrajaya. Halo semuanya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan sesi-sesi bincang-bincang kita untuk kita mendapatkan insight, karena saya nggak mau ketinggalan dong ya, meskipun saya bukan generasi Z, saya juga pengen tahu gitu ya, apa sih yang ide-ide yang mereka tuangkan sehingga menjadi ide brilian untuk kemudian bisa dipresentasikan dan akhirnya menjadi champion. Sebelumnya kita lihat dulu yuk video yang satu ini. There really isn't anywhere in the world like Perth, home to the University of Western Australia. It's a thriving, safe city, full of energy and opportunity, with a fast-growing population and a strong economy. Perth is the fourth largest city in Australia and produces 40% of the country's export income. 1/3 of head offices for businesses on the Australian Stock Exchange are located right here. It's also one of Australia's most affordable cities, far more affordable than Sydney or Melbourne. International students even get a 40% discount on public transport, which is very safe and easy to use to get to uni every day. There's plenty of jobs to work while you study, and you can stay an extra year on your visa after you graduate, which means great opportunities to launch your career here. So, keep watching this series to meet some of our international students and find out more about studying in Perth at the University of Western Australia. Dan untuk yang pertama, marilah kita dengarkan welcome speech Mary Richardson, International Relationship Manager, the University of Western Australia. Good day from Mary Richardson, International Relationship Manager at the University of Western Australia in Perth. I am so lucky in my role working alongside our amazing Ima Dway, who is Regional Manager Indonesia, to connect with all of the future students in Indonesia and to offer you opportunities to showcase your talents. And I am really here today to congratulate all of our winners from the UWA Business Plan Competition 2022, which was hosted by the University of Western Australia and supported by TM College in Indonesia. We have had more than 30 plus high schools participating in this initiative, and we received more than 80 plus quality videos submitted. These were 1-minute pitches of their business ideas. So firstly, I would love to congratulate
all of you truly amazing budding entrepreneurs who participated in the UWA Business Plan Competition in 2022. And I will hand you over to Emma shortly, who will congratulate our winners. So, taking the title Business and Technology, this competition tries to capture the phenomenon of the interesting use of technology in business development during the COVID-19 pandemic. This competition is also an opportunity for Generation Z to develop their interests and talents in the field of entrepreneurship and innovation. It also aims to encourage creativity and the entrepreneurial spirit of the younger generation as a stepping stone to becoming successful entrepreneurs and future leaders. Moving forward, I would like to encourage more students, particularly from Indonesia, to follow this lead and to apply for UWA's next business plan competition and other initiatives that Emma is planning, to put yourself out there, to connect with like-minded students, develop your initiative and creativity, and please grab any opportunity with both hands. Ask and thou shalt receive. Thank you from Mary. Bye-bye. Baiklah, terima kasih. Tadi sambutan dari Miss Mary yang menjelaskan sedikit bagaimana kompetisi ini berjalan. Oke, langsung saja saya akan berkenalan. Kalau tadi di awal-awal saya sudah memperkenalkan satu persatu narasumber, begitu ya, dari tempat masing-masing. Karena ini masih pandemi, jadi podcast kelilingnya kita by Zoom atau mungkin by online aja. Tapi saya mau kenalan dulu lebih dekat dengan Miss Ima Dewi, Regional Manager, The University of Western Australia, Indonesia. Hello, Miss Ima. Hello, Miss How are Audrey. you? I'm good. Oke, Miss Ima, ini apa sih sebenarnya UWA Business Plan Competition 2022 dan apakah ini pertama kali diselenggarakan, Miss? Iya, oke. Thank you, Miss Audrey. Jadi UWA Business Plan Competitions ini adalah ajang kompetisi ya buat anak-anak SMA yang kita lakukan secara virtual. Jadi supaya teman-teman dari berbagai SMA di seluruh Indonesia itu bisa join. Jadi kemarin juga banyak banget ya SMA nggak cuma dari Jakarta aja. Ini ada dari Bali, bahkan sampai Padang, sampai Aceh. Mereka semua bisa join untuk UWA Business Plan Competitions ini. Jadi ada ajang kompetisi. Kita mengambil topik bisnis dan teknologi. Dan ini seperti yang tadi Miss Audrey bilang, ini adalah pertama kalinya UWA ini mengadakan kompetisi ini dan kita menggandeng TM College untuk menyelenggarakan kompetisi ini ya. Jadi kompetisi ini tuh bertujuan untuk menjadi wadah ya untuk anak-anak SMA, itu mereka bisa menuangkan ide-ide bisnis mereka, kemudian bisa mengembangkan kreativitas mereka, minat bakat di bidang kewirausahaan mereka ya dalam kompetisi ini. Dan surprisingly bener-bener amazing banget ngelihat semua video 1 minute speech itu yang ada sekitar 80 di submit, bagus-bagus banget. Dan mungkin kalau dulu ketika aku SMA mungkin aku nggak bisa sekreatif mereka gitu ya, apalagi di sini winner-winnernya luar biasa banget. Kita senang banget ya melihat semua hasil dari video-video tersebut. Nah, UWA sendiri ini kan tadi seperti yang Miss Audrey juga udah bilang adalah top university di dunia dan menjadi salah satu sekolah bisnis yang terbaik di kota Perth maupun di Australia. Nah, berangkat dari reputasi ini kita juga melihat bahwa kondisi dan peluang yang ada di Indonesia ya. Indonesia kan kita melihat bahwa menjadi salah satu negara dengan pengguna internet ini terbanyak di Asia Tenggara. Jadi kita juga ingin mendorong semangat kewirausahaan siswa-siswi SMA di Indonesia ini di tengah masa pandemik. Kita melihat persaingan bisnis digital yang semakin ketat sehingga kita membutuhkan model-model bisnis baru, ide-ide baru untuk bertahan di pasar yang menantang seperti Indonesia ini. Jadi kita menjadikan kompetisi ini adalah sebagai wadah siswa-siswi bisa menuangkan ide bisnis mereka yang pasti nggak cuma ide aja tapi harus realistis, kemudian bersama dengan planning perencanaannya, implementationsnya, roadmapnya hingga revenue-nya. Jadi semua tim itu did very very well dan juga tim yang menang di sini juga luar biasa banget. Jadi kita berharap bahwa bisnis-bisnis tersebut itu bisa mengembangkan Indonesia, ide-ide tersebut ya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga. Seperti itu, Miss Audrey.
Oke, Miss Ima, benar sih kata Miss Ima. Mungkin ketika aku berada di umur-umurnya teman-teman gitu ya, biasanya kan kita sukanya hang out ya kan, apalagi cewek, gosip dan lain-lain. Tapi ini bisa come up with the idea untuk bisnis dan juga teknologi. Ini keren banget sih. Nah, tapi pertanyaan aku adalah kenapa mengadain TM College untuk kolaborasi di kompetisi pertama ini, Miss Oke. Ima? Jadi TM College ini kan adalah official partnersnya UWA di Indonesia. Jadi TM College ini adalah pathway provider untuk UWA di Jakarta, dan tapi nggak hanya di Jakarta aja, tapi student juga bisa online juga ya dari seluruh Indonesia juga, untuk mereka itu bisa menjalani tahun pertama di Jakarta maupun di Indonesia dulu, kemudian nanti tahun kedua, tahun ketiga di Perth di Western Australia. Nah, TM College sendiri ini kan mereka running bisnis yang namanya International Year One Program dari NCUK. Nah, fokus dari program tersebut itu adalah bisnis. Makanya kita berkolaborasi di sini membawa ide bisnis, topik bisnis ya, untuk bisa menjalani kompetisi ini sih gitu. Jadi memang TM College ini partner kita, especially dalam jurusan bisnis di Jakarta di Indonesia gitu, Miss Audrey. Oke, tapi Miss Ima, kalau memang daily-nya anak-anak muda ini memang diajarin, oke lah kalau mungkin untuk komputer pasti kita ada kurikulumnya ya, memang dari dulu juga seperti itu. Tapi kan nggak semua sekolah mengajarkan tentang bisnis, apalagi baru high school. Ya, betul banget. Makanya aku juga kaget banget ya, teman-teman tuh bisa kreatif banget, seperti yang Miss Audrey bilang ya, kalau kita di SMA mungkin kita belajarnya lebih ke arah kayak matematika, fisika, kimia, tapi ternyata mereka itu yang ngejelimet gitu ya, Miss ya. Iya, betul. Tapi mereka ternyata bisa come up with so many ideas. Tapi memang ketika kita memilih topik ini, mungkin nanti Pak Timothy bisa jelaskan ya kenapa kita milih topik ini. Tapi ini nggak hanya melimit bahwa mereka harus ahli dalam bidang bisnis aja, tapi sebetulnya mereka juga bisa misalnya ahli di bidang tourism, mereka misalnya punya interest di bidang education, bahkan social science gitu. Mereka bisa menuangkan ide-ide itu juga, tapi dalam bentuk platform yang mereka bisa bikin bisnis dan teknologi itu gitu. Tapi nggak hanya ngelimit di bidang bisnis aja, tapi bisa dalam hal apapun gitu, Miss Audrey. Oke, dan Miss Ima, sebelum aku bergeser nih ke Bapak atau Mas Timothy, apa sih yang kerinduan apa yang ingin dicapai begitu ya dari teman-teman di University of Western Australia Indonesia ini ketika mengadakan business plan competition? Oke, jadi harapanku ya, pertama aku juga tadi kan senang banget ya ngelihat ternyata anak-anak zaman sekarang generasi Z ini kan kreatif banget. Jadi di sini harapan kita tuh bisa mendorong mereka, kreativiti mereka dan jiwa kewirausahaan mereka, dan bisa menjadi batu loncatan ya untuk memberikan semangat kepada generasi muda ini untuk menjadi founder-founder, pemimpin-pemimpin baru, kemudian the next CEO di masa yang mendatang dengan ide-ide bisnis mereka yang cemerlang gitu, Miss Audrey. Dan juga kita di sini juga ingin banget memperkenalkan juga UWA atau University of Western Australia dan TM College kepada teman-teman SMA di Indonesia gitu, Miss Audrey. Oke, luar biasa. Terima kasih, Miss Ima. Oke, tadi Miss Ima sudah kasih kisi-kisi gitu ya. Ada tentang anak-anak ini sebenarnya kok hebat banget gitu ya, bisa lahir mungkin lahir dari teknologi ya, bisa dikatakan adalah mereka ketika lahir sudah melek teknologi, tapi mereka nggak hanya menggunakan mungkin media sosial atau teknologi atau dunia internet hanya sekedar browsing sesuatu yang mungkin mereka anggap itu memang pada levelnya, usianya, atau mungkin mereka war-war juga di media sosial, tapi ketika mereka memanfaatkan media sosial, memanfaatkan teknologi dalam era disrupsi teknologi ini justru dengan sesuatu hal yang positif. Dan itu mungkin saya rasa sih nggak semua ya generasi Z punya hal seperti itu. Nah, berbicara lebih lanjut soal ini, saya juga mau memperkenalkan ada Mas Timothy Christopher, Head of Operation Tunas Muda College. Halo Mas Timothy. Halo, sore Bu Audrey, apa kabar? Baik, oke Mas Timothy, kenapa sih mengambil business and technology? Meskipun tadi sudah dijelaskan sama Miss Ima bahwa memang hal ini memang ada sesuatu hal yang memang kita rindukan gitu, ingin dicapai untuk generasi Z.
Ya kita mungkin ngomong paling pentingnya relevansinya ya, Bu ya. Kalau kita ngomong bahkan sebelum pandemi dengan berkembangnya company-company seperti Gojek, Grab gitu ya, mungkin zaman sekarang bahkan anak-anak SMA bahkan atau yang SMP dan ke bawah udah nggak tahu lagi tuh apa arti pasar ya. Seringnya kalau belanja dengernya lewat Segari, Tanihub dan seterusnya. Lalu pastinya dengan adanya pandemi sekarang ini semakin gencar lagi ya company-company masuk ke dalam ranah teknologi, baik itu dalam pendidikan seperti Pak Widiem sendiri develop skillful, nanti mungkin Pak Widiem bisa share juga, atau ada juga kita ngomong bank sekarang, siapa yang nggak kenal sekarang bank digital gitu ya, bukan hanya the usual banks, tapi kita kenalnya sekarang Bank Jago, Blue, apalagi Genius dan seterusnya, dan juga pastinya tadi grocery, Tanihub, Segari, jadinya banyak sekali perkembangan-perkembangan dalam dunia teknologi ini yang mana kalau kami rasa ini menjadi satu titik relevansi di mana murid-murid semuanya bisa engage dan bisa lebih relate lah ya. Jadi payung besarnya cukup relevan dengan murid-murid. Kurang lebih begitu sih. Oke, nah tapi bagaimana sih sebenarnya prosesnya dari para peserta nih generasi Z ini untuk mengikuti kompetisi ini hingga akhirnya ditemukannya pemenang? Apakah mungkin mereka come up with the idea, maksudnya ada new idea gitu? Oh tadi kan dijelaskan kalau ada Gojek gitu ya, atau mungkin Tanihub, Sugari dan lain sebagainya. Justru mereka menciptakan suatu brand baru akhirnya, terus kemudian mereka bisa menang. Itu gimana sih, boleh nggak diceritain Mas Timothy? Boleh banget. Jadi basically sebetulnya kalau secara proses teknisnya kita itu menyebarkan berita kali ya kasarannya. Jadi satu Indonesia karena kebetulan lagi serba online juga. Jadi kita menyebarkan kompetisi ini ke semua sekolah-sekolah. Kita bilang ada kompetisi bersama dengan UWA. Pastinya UWA sudah banyak murid-murid sudah kenal ya, dan TM College sebagai partner lokalnya. Lalu amazingly tadi seperti yang Bu Ima juga sudah mention, ada 80 tim bahkan ya, jadi itu bukan peserta individu tapi 80 tim terdiri dari 2-4 orang, jadi kita bicara mungkin 200-300 murid yang join event ini. Mereka mengumpulkan sebuah elevator pitch atau video pitch kita sebut. Apa itu elevator pitch? Basically kalau kita naik lift biasanya nggak sampai 1 menit ya idealnya. Kalau udah lebih dari 1 menit namanya nyangkut di lift gitu ya. Tapi kalau dalam elevator lift ini, di lift basically harapannya adalah orang-orang sudah bisa menjelaskan ide bisnis mereka selama 1 menit itu. Gitu. Jadi kita sesuaikan pastinya dengan apa yang dipelajari murid-murid saat di SMA. Pastinya kita tidak terlalu go into detail ekspektasinya mengenai investasi yang dibutuhkan, tapi lebih ke arah ide-ide mereka. Jadi mereka diminta untuk mengumpulkan pitch ini dalam bentuk video, karena kebetulan semua lagi serba online ya. Jadinya kita juga mau take advantage situasi ini sehingga murid-murid bisa explore kreativitas mereka lebih lagi. Jadi kalau ada tim-tim yang mengumpulkannya video bersama dengan animasi, ada lagi yang dengan grafik, ada lagi yang presentasi formal. Bahkan kita buka kalau ada murid-murid kemarin yang mau ngumpulin video sambil nyanyi, sambil nari juga boleh. Yang penting idenya tersampaikan, seperti itu. Jadi dengan 80 tim yang sudah mengumpulkan video, kita seleksi nih 5 tim gitu ya, dan itu proses yang terberat mungkin ya, karena banyak banget video-video yang bagus ya Bu Ima ya, Bu Ima juga sudah lihat. Dan sampailah kita ke 5 finalis ini, yang mana kita pasangkan dengan mentor-mentor kita. Nanti mungkin saya bisa jelaskan lebih lanjut. Salah satunya di sini ada Pak William juga, yang mana peran mentor di sini adalah untuk memberikan sharing expertise kali ya, terlebih dari memberi arahan, tapi lebih ke arah sharing expertise mereka. Pastinya murid-murid juga mendapat exposure ke profesional-profesional muda atau entrepreneur-entrepreneur muda. Lalu baru ada final round-nya, yang mana murid-murid presentasi secara formal ide mereka. Gitu. Oke, jadi diawali dengan tadi 1 minute video begitu ya. Habis itu ada juga yang justru secara fisik gitu ya Pak ya, untuk mempresentasikan gitu ya. Mungkin bukan fisik, tapi tetap secara virtual, tapi kita live gitu ya. Kalau yang siaran langsung ya, berarti kayak di TV-TV gitu ya. Betul. Oke, nah kalau tadi Bu Ima bercerita bahwa yang diinginin sih supaya hal ini begitu dapat melahirkan juga ide-ide
brilian buat generasi Z gitu ke depan, bahwa kita sendiri pun udah bukan menghadapi tantangan yang biasa-biasa tapi luar biasa, apalagi each other saling berkompetisi begitu ya. Apa sih kalau dari harapan Bapak atau Mas Timothy sendiri ketika menemukan kalau zaman sekarang ini kayaknya bukan era berkompetisi juga, tapi melainkan juga harus berkolaborasi? Benar, saya rasa itu plus minusnya sosial media ya, bahwa jadi kalau kita bilang era kompetisi ataupun kolaborasi, kita dengan mudahnya ngelihat sosial media, sekali scroll ngelihat, wah si ini baru dapat funding 500 miliar dari mana, wah dia baru 30 under 30 gitu, Forbes aku juga mau dong kayak gitu kan, dan ujung-ujungnya terciptalah sebuah culture of competition. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dengan ide-ide yang masuk, bahkan dengan kompetisi sesimpel yang kita lakukan barusan ini, dengan adanya 80 tim yang masuk, ide-ide ini worth noting banget gitu ya, dan kita lihat actually ini ide-ide yang belum pernah kita lihat sebelumnya, dan bahkan kalau kita bisa hubungkan beberapa tim dengan tim lain, sebetulnya ini bisa jadi kolaborasi yang sangat menarik. Pastinya itu bukan ranah saya, itu ranah Pak William tuh, lebih ngerti itu, nanti Pak William harus lebih cerita tentang hal seperti itu. Tapi kalau buat saya personally itu sebuah observation yang menarik saja, bahwa actually murid-murid di Indonesia kita itu nggak kalah loh dengan apa yang kita lihat di luar negeri. Mungkin wah murid-murid berprestasi atau entrepreneur muda berprestasi, sebetulnya idenya itu semua ada, tinggal kita kembangkan sebuah culture of collaboration yang mana murid-murid ini bisa saling kenal, saling tukar ide, dan ujung-ujungnya lahirlah sebuah ide yang pastinya jadi bisnis yang sustainable dan sukses, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Timothy. Kalau saya sudah berbicara dengan mungkin yang agak-agak lebih sepuh begitu ya tentang konsep acara ini begitu ya, tentu kemudian tentang mentorship juga bagaimana dan bagaimana penjuriannya. Nah, setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan para winner ya, dengan winner-winner dari champion yang sudah berkompetisi dengan sengit dalam tanda kutip soal bisnis dan teknologi. Struggling to find new ideas to invest your idle capital in? I have the perfect solution for you. Meet Pitcher, an online networking app to connect investors like you with aspiring entrepreneurs with revolutionary ideas. I have all this idle capital but nowhere to invest it. Pitcher. We're officially out of ideas. Pitcher. La Fashion Week de Paris avance à grands pas et ma ligne de vêtements est toujours incomplète. Pitcher. It's easy, just post a request and ideas will start to flow in. If you like the idea, swipe right. But if you don't like the idea, swipe left. Pitcher, where the aspire, inspire. Wow, these ideas are really good. Juliette, faites-moi une idée là. Let me fetch it. But this one's so good. This one's, oh my god, this one's. Oke, kembali lagi barengan saya, Audrey Chandra, dalam Polling Podcast Keliling. Oke, kita masih ngobrolin tentang bisnis dan juga teknologi, bagaimana kompetisinya sudah diselenggarakan dan lahirlah winner-winner muda generasi Z. Di sisi sebelah yang jauh dari saya akan memperkenalkan sama championnya gitu ya. Yang pertama saya akan memperkenalkan dulu, ada namanya seorang gadis cantik, namanya adalah Made Ayu Arunhita dari Taman Rama Intercultural School yang merupakan anggota tim Tris Wazowski. Aku nggak tahu dia benar apa nggak ngomongnya, tapi aku mau say hi dulu kepada Ayu. Hello Ayu, how do you do? Hello, I'm good. How are you? Apa kabar, Kak? Baik, Ayu, congratulations, udah menang ya sebagai menduduki posisi third winner, betul ya? Betul. Okay. You are the winner, the third winner with Pitch R or Pitch HR concept. I don't know how to pronunciation. Maybe you can explain to us. But what is Pitch R or Pitch HR business concept? Okay. So pronunciation itu pitcher. Jadi pitcher salah semua ya. Mirip. Okay. Jadi pronunciation itu pitcher dan itu berasal dari kata pitch yang dalam konteks bisnis itu artinya untuk memberikan ide atau to pitch an idea atau memberikan masukan gitu. Jadi
Pitcher ini itu platform yang kita desain dapat menghubungkan investor dengan orang yang memiliki ide bisnis. Karena saya sama tim itu we found out kalau setelah research, kalau akses kepada kapital atau modal itu salah satu penghambat dari berkembangnya UMKM atau bisnis-bisnis kecil, terutama di Indonesia gitu ya, yang menurut kita penduduknya begitu banyak, jadi potensinya itu besar banget. Cuman sayang banget karena sesuatu seperti uang atau akses kepada uang itu jadinya potensinya terhambat banget. Oke. Terus kenapa sih? Aku nggak tahu ya. Lagi-lagi when I was your age, I will mungkin saya akan gosip gitu ya. Saya akan mungkin hanging out with my friends pastinya ya. Tapi nggak tahu deh kenapa Ayu ini kok bisa gitu loh dengan tadi. Antara ada permodalan, ada entrepreneur, ada investor, terus kemudian lahirlah Pitcher ini. Nggak tahu deh, itu ngeliatnya dari mana tuh? Itu nonton atau gimana tuh? Kita di sekolah memang kurikulum sekolah pertama-tama kita diajarkan kurikulum Cambridge. Jadi salah satu pelajaran yang saya ambil itu memang pelajaran business studies. Jadi ini memang salah satu yang kita diajarin. Cuman kita what we do tetap kita we hang out, we have fun. Kita ya we think it's a good idea to join the competition karena memang ini bisa not only memberikan kita pengalaman, cuman ya how we think critically itu lebih ke I would say guru kita sih memang ya, guru-guru kita benar-benar dibimbing dan dituntun untuk to think critically. Jadi while I do give us credit untuk bisa berpikir critically tentang ekonomi atau apa, guru-guru kita tentu membantu banget. Oke, tapi why did you join this competition? It's hard. For me, I don't know for you and your friends, but for me it's hard. Yeah, I would say it's definitely hard. Tujuan awalnya sebenarnya kayak saya bilang tadi kita untuk mencari pengalaman sih ya. Malah awalnya saya sama teman-teman agak ragu untuk bergabung karena kebetulan babak finalnya itu dekat banget sama exam season kita. Jadi kita agak takut untuk gabung gitu. Tapi akhirnya kita pikir ya udah kita coba aja. Kebetulan saya sama lagi 2 teman-teman saya yang ikut, Shakwela sama Loli, kita di kelas 3 SMA, we're in our last year of high school. Jadi kita pikir let's just go for it. Karena kalau if we don't go for it, nanti takutnya kita regret setelah lulus gitu. Aduh, kenapa kita nggak pernah join gitu kan. Jadi ya. Oke, jadi mungkin ibarat kata-katanya adalah lebih baik kita mencoba tapi gagal daripada nggak mencoba tapi kita menyesal ya. Yeah, exactly. And we went for it akhirnya. Okay, but how was your feel during the competition? I know you said that it's really hard during the competition, but how was your feel? Is the being the winner is one of the highest achievement you want to achieve at that time? Yeah, definitely. Winning was definitely the ultimate goal gitu. Tapi other than that, we definitely have other side effects bisa dibilang kalau pas join competition-nya. Kebetulan juga competition-nya menggandeng nama UWA gitu kan, university yang begitu terkenal. Jadi you know it's a win-win regardless. Dan memang sih selama competition itu mixed emotions ya, seru, susah, menantang. Tapi pas saya sama tim dapat pengumuman pas kita lolos babak final itu benar-benar kita mixed emotions banget karena kita we're excited, we're proud, cuman nervous banget karena kan kompetisi ini it's a big deal gitu ya. Tapi kebetulan waktu itu kita dapat berita mentor kita itu Kak Kimberly Subianto dari Boston Consultant Group. Beliau itu sangat membantu kita selama proses finalnya itu karena hal-hal yang diajarkan beliau itu benar-benar eye-opening banget gitu. Even the stuff that we learn in business class, she taught us so much more, I would say. Kita dapat pengalaman baru, informasi baru, jadi benar-benar while kita tetap nervous, it was definitely so exciting throughout the whole competition. Oke, karena saya setuju sih kalau kita nggak nervous gitu ya, kalau kita nggak deg-degan, artinya kita nggak punya tanggung jawab ya, atau kurang punya tanggung jawab ya, makanya mungkin kita kerjanya biasa-biasa aja, benar nggak sih itu? Tapi kalau kita punya sikap yang nervous, justru itu
kita pengen kayak 100% kita keluarin yang bener-bener yang pokoknya out of the box deh, pokoknya apapun di atas 100%, 150% kalau bisa saya lakuin, bener nggak tuh ya? Ya bener, it's like working under pressure jadinya. Oke, tapi apa sih yang paling seru gitu? Which part yang paling seru menurut Ayu sendiri gitu? Mungkin during the prosesnya ketika tadi ya ada fail-nya, kemudian mungkin diperbaiki sama mentornya, kemudian kita berdiri lagi, bangun lagi, coba lagi, atau mungkin justru kenalan juga sama teman-teman yang lain, meskipun ya balik lagi ya karena virtual juga. Aku nggak tahu nih, apa nih yang paling seru dari semuanya ini? Okay, yeah, I would definitely say banyak ups and downs-nya, terutama saat babak final we went through a lot of process untuk benar-benar to perfect the idea. Tapi overall seru banget, I would totally recommend it. Walaupun awalnya kesannya ini competition-nya agak intimidating kan, karena nama-nama besar yang digandeng, cuman I would say pengalaman yang paling seru itu memang the memories that I got to make with my friends, my teammates Shakwela and Loli. Like I said, we are in our last year of high school, kita kelas 3 SMA, sekarang lagi bentar mau lulus gitu ya, dan walaupun ada ups and downs-nya, itu benar-benar jadi memori yang suatu hari bakal susah banget kita lupakan, and we'll look back and it will definitely be something special for us. So definitely itu yang paling seru bagi saya. Oke, terima kasih Mbak Dea Ayu, anggota tim dari Tris Wazowski, betul ya, Wazowski ya? Oke, terima kasih, senang banget ngobrol sama Ayu. Ini dari Bali kan ya, betul ya sayangnya? Betul dari Bali. Oke, terima kasih, salam dari Bali. Nggak pengen sih cepet-cepet, pokoknya nggak pengen cepet-cepet langsung ke Bali kali ya. Kalau di Bali mungkin aku bisa kontak Ayu kali ya. Aku bisa belajar dari kamu ya, generasi Z ya. Ditunggu Kak. Oke, sampai ketemu. Oke, baiklah, itu tadi ngobrol-ngobrol aku bareng salah satu winnernya, the third winner yang menggunakan dari konsep business feature gitu ya, anggota tim Tris Wazowski dengan Made Ayu Arunita, Taman Rama Intercultural School. Nah, usai setelah ini, nanti aku akan ngobrol-ngobrol dengan second winner-nya, dengan konsep bisnisnya Palace, nggak tahu nanti pronunciation-nya seperti apa dan apakah si Palace atau Palace ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Introducing a platform to connect you with your study buddy, Palace. Tired of being stuck in a perpetual loop with no one else but you and your assignment? Feel stuck and stressed on your assignment but struggle to find someone to talk to? You're not alone, with more than 72.2% of students feeling their mental health decline during the pandemic. But worry no more, we have a solution. Meet Palace, a platform to connect you with other students based on your grade and interest, with access to mentors at any time you want. So how does it work? Enter your grade and subject and you will be connected with your fellow peers. And if you're feeling stuck on something, you can just click the button Find a Mentor and you can see available mentors. Once you find mentors that suits your needs, you can just click on them and then they can hop on the call. We have two main income streams, from ads that play before the call and also banners around the website, as well as a cut on the mentor fee. And here is what makes our website unique compared to others. Thank you for watching. Oke, kembali lagi bersama aku Audrey Chandra. Semoga semuanya masih setia bersama aku ya dalam Polling Podcast Keliling. Nah, tadi kalau kita udah ngobrol bareng Ayu gitu, sekarang saya juga akan memperkenalkan, atau aku juga akan memperkenalkan, ada lagi yang second winner-nya, namanya adalah Sikra Anindya Alesya dari Lab School Kebayoran High School, yang ini juga merupakan ketua tim CJK. Halo, Saira. Halo Kak Audrey. Oke, betul nggak nih? Aku manggilnya Saira atau Anindya? Sira, Kak. Oh, Sira, oke, itu kan salah. Oke, penyebutan Kak, tenang. Sira, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Kakak gimana? Baik kabarnya. Aduh, cantik banget ya Sira ya. Kayak penyanyi-penyanyi gimana gitu ya. Oke, Sira, tadi kalau misalnya yang sebelumnya ngobrol sama Made Ayu kan ada punya konsep feature ya. Kalau kamu adalah Palace business concept. What is Palace? Palace or Palace?
Oh ya, jadi Palace itu adalah sebuah video platform yang tujuannya itu mengkoneksikan siswa dengan siswa lain secara random sesuai dengan kelas dan topik yang ingin dibicarakan. Dan juga kita ada tambahkan fitur panggil guru kalau misalnya kalian butuhin misalnya stuck. Nah, jadi Palace ini tuh aslinya tumbuh dari masalah yang kita sendiri, aku dan juga teammate aku Jessica dan Keira alamin sebagai siswa nih, dimana kadang tuh terasa lonely atau sendiri, dan ini tuh bener-bener mempengaruhi semangat belajar kita. Belum lagi kadang kalau misalnya mau ngajak temen tuh ada rasa tidak percaya dirinya gitu. Nah, that's why kita mulai tanya-tanya nih, ini masalah nggak sih yang kita alamin doang, atau ini ternyata masalah yang dialami orang lain juga. Then we found out that our friends also feel the same, and then through research, we also find out that ternyata ada banyak penelitian juga yang menghubungkan kebutuhan komunikasi dan kualitas belajar. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah itu, kita membuat Palace ini yang bisa mengkoneksikan siswa satu sama lain dan membangun budaya belajar dari sesama siswa. Kurang lebih gitu, Kak. Oke. Aku sih masih agak ngeraba-ngeraba ya tentang tadi perasaan tadi ya. Tapi emang apa sih feel-nya dari Sira dan juga teman-teman dari Sira tadi ketika merasa kok kayaknya ada feel-nya begini. Aku mungkin bisa dijelasin lagi nggak? Can you describe more about what do you feel and your friends feel at your age? Jadi mungkin kita ambil misalnya utamanya di pandemi ini ya, yang kita kurang bisa dibilang interaksi sama yang lain. Nah, di situ tuh aku ngerasa kadang tuh nggak ada semangat gitu, atau kalau stuck itu bener-beneran bingung dan kadang takut untuk nanya sendiri. Kurang lebih gitu sih, Kak. Nah, jadi platform ini tuh bisa bantu kita connect sama student-student lain dan juga dibagi berdasarkan topik. Jadi kita tuh punya teman diskusi gitu, biar bisa semakin semangat belajar dan juga belajar dari satu sama lain. Oke, jadi kayak discussion team itu, tapi by online gitu ya. Kalau mungkin, tapi kemudian tadi kan lahirnya bahwa tadi kayaknya kok kalau lagi pandemi, kayaknya kita merasa lonely meskipun di rumah mungkin kita juga kebanyakan di rumah ya gitu ya. Nah, tapi pada saat kamu ngomong dan kemudian tercetuslah ide Palace ini karena berangkat dari perasaan kamu dan teman-teman kamu sendiri. Nah, saya yakin sih kayaknya sih bisnis dari Palace ini kayaknya belum dimiliki dari kompetitor-kompetitor lain di mana ada 80 tim. Betul nggak tuh yang berbicara tentang what we feel? Iya nggak sih tuh? Our feeling gitu. Iya nggak sih? Karena kan yang lain biasanya mungkin ya tadi ya, kayak bisnis, kayak apa, mungkin investor dan lain-lain. Tapi kayaknya kamu beda deh dari yang itu. Ya, mungkin bisa jadi ya, ini adalah suatu hal yang unik, tapi memang kesehatan mental dan emosi itu salah satu hal dan juga masalah yang sangat penting kalau menurut kami untuk di-address, and hopefully our platform could do so. Oke. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang cemerlangnya, Sira. Nanti udah gedenya mau jadi apa? Psikolog kah atau gimana? Karena kayaknya agak lari-lari tentang kesini nih. Enggak juga. Dokter sih, Kak. Oh, dokter. Oke, good luck buat Sira, buat teman-teman juga, dan selamat ya menjadi juara 2 tim CJK atau CJK dengan konsep Business Palace. Thank you, Kak. Terima kasih, dan setelah ini saya juga akan masih berbicara dengan teman-teman yang lainnya, jadi tetaplah bersama saya dalam Polling Podcast Keliling. COVID-19 infections, the pandemic here at home today. Pet ownership around the world more than doubled in the first half of 2020. Ever since the pandemic started, rather than COVID, the number of pet owners have spiked up to 250%. The sudden change has created a problem in which the owners themselves have so little knowledge about handling their pets. So, in understanding them, a question has popped up. Have we done the right thing for our pets? That's where we introduce our application, Say Hello to Comfy Paw. To give you and your pet the best immersive experience in your relationship, we provide you with our pet training program, Paw Animal Training. Text with our paw consultation and consult with our vets and pet experts. Or would you like to spoil your pets too? Don't worry, order your pet's favorite treats in our Paw Shop supply. And if that's not enough for you, check out other features like paw sitting, paw care, paw meetup, and many more. Comfy Paw, providing comfort for you and your pets through a single tap. Don't worry, Paw Adoption is the solution. Adopt your furry companion now with a single click of our app.
sebelumnya tadi kita udah ngobrol-ngobrol kan ya, ada ya, bareng dari Ayu yang jadi third winner, ada juga yang second winner. Nah, kali ini saya akan ngobrol juga dengan first winnernya, ada James Suwarli dari IPK Plus BSD Christian School yang juga merupakan ketua tim Comfipo. Halo James. Hai Kak. Aduh, sumringah banget nih, awal-awal udah langsung senyum. Kenapa nih senyum nih? Karena first winner ya pastinya ya. Justru aku senyum ini karena lagi agak nervous gitu sih. Oke, dari kalau tadi kan teman-teman sebelumnya menjelasin tentang apa, tentang investor, kemudian modal, tentang yang beda juga tadi dari sebelumnya dari Sirah itu tentang what we feel gitu ya. Tapi kalau kamu ini Comfipo, apa ini? Jadi Comfipo itu bisnisnya, kalau aku singkatin itu intinya tuh aplikasi e-commerce buat hewan peliharaan. Jadi selama masa pandemi tuh kita lihat gitu kayak aduh di luar tuh kayak banyak banget sebenarnya hewan yang nggak punya rumah gitu, dan kita mikirin gimana ya kira-kira agar mereka bisa punya rumah dan agar kita bisa membantu mereka untuk difasilitasi gitu. Jadi kita come up dengan sebuah idea yaitu Comfipo. Oh, oke. Nah, kenapa sih kamu pilihnya tadi ya tentang pet sendiri ya, mungkin anjing, mungkin kucing atau yang lainnya. Emang apa sih yang menjadi kerinduan kamu? Apakah di rumah mungkin pelihara hewan gitu atau sama teman-teman yang lain? Tapi apa kemudian tercipta akhirnya, oh yaudah deh kita bikin suatu bisnis ada dengan Comfipo ini? Jadi kalau itu aku ada 2 alasan. Yang pertama itu alasan aku adalah, jadi aku sama teman-teman aku ada Vanessa, Shelin, dan Juan, itu kita pertama itu kita ngelihat jadi ada masalah apa sih sekarang yang kita lihat di sekitar kita gitu, dan benar-benar kita ngelihat banyak banget sebenarnya ada hewan di jalanan gitu yang nggak punya rumah, dan sejujurnya hati kita tuh tergerak banget. Dan bahkan aku sendiri juga kemarin bulan Desember ke Bali, aku lihat banyak banget sebenarnya anjing di jalanan gitu, mereka kayak makan makanan sampah, dan kucing juga pada tulangnya udah kelihatan, itu udah kasihan banget gitu. Jadi kita benar-benar kayak move banget gitu. Habis itu aku juga karena juga tujuan bisnisnya itu agar kita bisa memberi pengetahuan lebih lanjut untuk menjaga hewan peliharaan gitu. Itu dikarenakan aku dulu sebenarnya punya anjing gitu. Jadi anjing itu anjing pertama di hidup aku yang hidupnya kira-kira bisa lebih dari 10 tahun gitu, dan benar-benar tahun lalu tuh baru aja meninggal gitu. Jadi aku sedih banget, dan itu pun dikarenakan sebuah kesalahan kecil yang aku nggak tahu dia tuh harus disuntik, divaksin ke dokter gitu, karena itu aku benar-benar pertama kali banget gitu. Jadi harapannya lewat Comfipo orang-orang tuh bisa lebih tahu gitu, lebih caranya gimana sih buat peliharaan aku biar tetap awet gitu lah, biar makin lama hidupnya gitu dan sehat terus begitu. Oke. Yang aku lihat sih dari idea kamu di Comfipo ini adalah yang pertama gimana cara ngerawat kali ya, ngerawatnya begitu. Benar. Tapi yang kedua ketika tadi bicara tentang hewan telantar, nah ketika kita misalnya si Comfipo ini amin gitu ya, ketika misalnya benar-benar bisa diaplikasiin gitu ya, terus ada di App Store gitu ya. Nah itu kita gimana tuh? Misalnya apakah ditulis gitu ya, oh ini ada hewan nih silakan yang mau adopt gitu ya, atau gimana itu? Nah kalau buat yang itu di aplikasi kita sendiri itu kita punya 2 special feature yang benar-benar special banget menurut kita, karena yang pertama itu adalah co-adoption. Kita itu menghubungkan para pet shelter di sekitar kita dengan aplikasi kita. Dan lewat situlah kita akan menghubungkan para hewan dengan para owner mereka gitu. Jadi lewat co-adoption yang fitur pertama ini, para owner bisa mencari anjing atau kucing atau bahkan seluruh binatang yang mereka mau gitu lewat membantu dari pet shelter gitu. Atau kita juga ada satu lagi feature yaitu pet rescue, di mana kita nanti sebenarnya itu untuk berbagi-bagi info gitu ya. Jadi kalau misalkan ada hewan yang hilang mungkin atau ada hewan yang belum punya rumah gitu, bisa sharing information ya gitu ya. Benar banget, benar. Oke. Nah kemudian kalau misalnya tadi ya ketika ini ya beda-beda sih ya dari yang third winner, second winner, dan kamu first winner itu beda-beda, masing-masing punya taste-nya beda,
kesukaannya beda, kepengenannya beda. Nah, kalau kamu sendiri apa sih yang ingin diharapin nih ketika menjadi first winner? Apakah sih Convipo ini dalam waktu dekat, ayo dong misalnya bisa collab gitu ya? Saya nggak tahu ya, mungkin bisa dengan Gojek mungkin ya, jadi GoPo atau gimana? Atau mungkin apa yang pengen kamu dan teman-teman raih dalam waktu dekat kalau bisa nih, kalau boleh dengar sama masyarakat Indonesia nih atau entrepreneur yang sudah tentunya lebih dahulu? Pastinya harapannya itu pertama untuk menginspirasi ya, karena sebenarnya lewat Convipo ini kita nggak cuma menginspirasi orang untuk memiliki hewan, tapi kita juga menginspirasi orang untuk berpikir secara kritikal gitu. Bagaimana sih kita bisa bangun bisnis? Karena jujur mungkin orang-orang lihat anak-anak seumuran aku gitu, mungkin mereka belum melihat aku seperti dewasa banget yang berpotensi untuk memiliki sebuah bisnis gitu. Tapi sebenarnya itu salah banget gitu. Karena ya gitu. Habis itu aku juga harap mungkin aplikasinya kalau emang dibiarkan Tuhan untuk diperjalankan, itu wild dream cuman, tapi bisa sih harapannya kalau bisa aplikasi Convipo dilakukan di Indonesia, diaplikasikan. Oke, terima kasih James. Kalau kemudian aku doain ya si Convipo ini, tapi yang teman-teman sebelumnya juga nanti bisa suatu saat menjadi aplikasi beneran ya, bisa collab mungkin ya nanti dengan bisnis yang memang sudah terjun duluan di dunia usaha. Tapi mungkin saran aku boleh kali ya, kalau misalnya di Convipo ini mungkin boleh kali ya, ketika misalnya kan sekarang kita lihat ya ada anjing atau kucing mungkin ya yang diculik dan lain-lain ya, mungkin kita bisa melaporkan ke situ, jadi kan bisa ditindak langsung sama Pak Polisi. Mungkin boleh kali ya tuh ya James ya. Boleh banget tuh Kak, boleh banget. Keren, mantap tuh Kak. Oke, kalau gitu aku bisa menjadi one of the team ya, dari tim kamu. Boleh ya? Banget. Boleh banget nih Kak, justru kita lagi kekurangan employee. Oke, tapi kayaknya umurnya nggak memadai karena aku bukan generasi Z. Aduh, nggak apa-apa lah Kak. Iya. Oke, terima kasih James, sehat-sehat ya. Salam buat teman-teman di tim kamu ya, dan teman-teman semuanya di IPK. Oke, dan tadi saya sudah ngobrol semuanya dengan para juaranya, udah dari ngobrol yang first-nya, ada yang second-nya, ada yang third winner-nya. Nah, sekarang sudah hadir juga bersama saya, ini ada Bapak William Hendra Jaya, yang merupakan Chief of Business Skillful and Managing Partner SIAP atau Social Innovation Acceleration Program. Halo Bapak William. Halo Mbak Audrey, halo semuanya. Oke, enaknya dipanggil Bapak atau Mas nih? Mas aja boleh. Mas ya, sama aja kayak tadi Mas ya. Oke, sebelumnya. Oke, Mas William, aduh, aku tuh luar biasa banget ya. Aku pengen, gila, crazy banget gitu. Dalam arti yang benar-benar yang kayak, gila. Wah, mereka tuh lahir dengan ide-ide yang masih muda, nggak pernah terpikirkan gitu. Apa sih menurut Mas William sendiri terkait dengan inovasi, ide yang lahir dari anak-anak generasi Z? Sebenarnya paling menarik di balik inovasi dan ide ini munculin tuh lebih ke arah proses problem solving dan akhirnya bisa sampai ke titik oke, ini ide dan solusi yang saya mau buat ya. Jadi proses inovasi itu yang akhirnya saya sangat appreciate dari teman-teman yang menjalani seluruh proses ini gitu. Karena ada proses validasi, ada proses market research-nya juga gitu. Jadi mereka nggak arrive at one conclusion, ide dan inovasi itu berdasarkan hanya sekedar mau buat apa aja gitu. Oke, saya ada ide ini gitu kan. Tapi sebenarnya terpenting adalah bagaimana kita bisa buat sebuah ide produk yang kepake gitu, dan yang solusi yang memang akhirnya relevan dan jangan sampai kita buat sesuatu produk yang nggak ada yang mau pakai gitu kan intinya. Nah, ini sebuah proses yang perlu di-appreciate buat teman-teman di sini semua, karena mereka telah menjalani serangkaian proses itu nggak cuma sekedar saya mau bikin harus ada teknologi A, B, C gitu, tapi mereka benar-benar turun dan coba memvalidasi ke users, ke potential users, ke teman-temannya juga gitu, bahwa apakah benar ada permasalahan ini, akhirnya kita harus come up with solution gitu. At least tim yang saya mentorin telah melakukan proses itu dengan baik, ada proses validasi yang akhirnya arriving at one idea itu menjadi valid gitu, dan itu penting banget sebenarnya. Karena kamu with idea is very easy ya, kita bisa punya ide banyak gitu, tapi arriving with relevant ideas yang akhirnya bisa kepake itu yang lebih meaningful sebenarnya. Ini berarti calon CEO muda nih ya?
Bisa CEO, bisa CTO, bisa CMO, bisa marketingnya, karena aspeknya banyak juga. Oke, you name it ya Ya. pokoknya ya. Ya. Oke, tapi Mas William, kalau tadi kan dibilang come up with the idea, tapi bukan hanya idenya aja, tapi bisa relevan, kemudian bisa diaplikasiin gitu ya di dunia yang sehari-hari begitu. Tapi apakah mereka benar-benar dari awal justru mereka sudah lahir dengan ide, oh saya mau ini, atau justru pada saat mentoring ini justru yang membuat mereka akhirnya semakin tajam gitu loh. Betul, jadi kebetulan saya mentoringnya buat tim finalis gitu. Jadi mereka memang udah punya ide dari awal dulu gitu. Dan itu udah dilakukan prosesnya juga. Jadi saya sangat appreciate juga yang akhirnya saya mentoring itu lebih ke arah tadi Mbak Audrey bilang ya, kita pertajam lagi. Mungkin saya lebih ke arah sebagai devil advocate-nya gitu ya, untuk mempertanyakan beberapa hal, ini kenapa seperti ini, kenapa kalian munculin ide seperti ini gitu, biar lebih tajam. Ibaratnya sebagai papa bawelnya gitu ya, biasanya orang tua bawel ya. Ya. Provoking mereka dengan pertanyaan kritis lagi sih sebenarnya, untuk akhirnya balik lagi, melihat lagi dari angle dan sudut yang berbeda gitu, memberikan mereka new perspektif juga jadinya. Oke, Kak sebagai mentor nih, salah satu mentor dalam business competition ini, bagaimana, apa pendapat dari Mas William sendiri ketika ada kompetisi baru tentang teknologi, tentang bisnis di generasi Z lagi? Jujur saya sangat appreciate banget. Dulu kayaknya waktu SMP, SMA kerjanya saya tanding basket aja. Nggak ada salahnya, cuman kayaknya ada sebuah opsi yang lebih menarik juga gitu ya. Karena di sini sebenarnya yang saya sangat lihat dan sangat valuable adalah memang goalnya untuk bisa juara dan akhirnya teman-teman merasakan proses ini tuh penting gitu. Tapi sebenarnya pembelajaran di balik ini gitu ya, side effect-nya tadi kalau nggak salah Made juga bilang gitu, side effect dari ini apa aja sih gitu. Salah satunya ada proses pembelajarannya kan. Bagaimana akhirnya kita dilatih untuk jadi problem solver, gimana kita berpikir lebih kritis, gimana kita ngelihat and do market research gitu kan. Gimana akhirnya kita juga bisa berinteraksi dengan masyarakat, dengan users, untuk akhirnya menggali permasalahan lebih dalam lagi. Karena sebenarnya ini adalah hal yang lebih penting gitu, hal yang paling penting sebenarnya. Karena kalau kita bilang hard skill gitu ya, misalnya coding dan apapun itu, di balik sebuah disiplin ilmu yang kita pelajari, seperti ini juga yang mempelajari ilmu proses inovasi dan bikin buat sebuah bisnis, sebenarnya di dalam itunya sih ya, disiplin ilmu ini di dalamnya itu yang akhirnya menjadi lebih penting gitu, problem solving-nya, kemampuan networking kita dan lain sebagainya itu menjadi penting. Karena kalau kita ngomong hard skill, sebenarnya 3-10 tahun lagi hard skill tuh banyak yang berubah banget gitu. Karena tuntutan perubahan zaman ini banyak sekali profesi yang akan hilang gitu. Tapi soft skill seperti ini nih, di balik akhirnya kita mempelajari problem solving dan lain sebagainya, ini akan teradaptasi terus. Ini akan life skill yang akan kita bawa nih. Ketika misalnya 10 tahun lagi banyak profesi yang baru muncul gitu. Karena data sudah menyebutkan juga gitu. Di 2030 kita bahkan harus melatih ulang lebih dari 1 miliar penduduk dunia gitu. Banyak banget yang harus kita latih ulang karena skill-skill dasarnya berubah banget gitu. Karena profesinya banyak yang hilang gitu. Karena teknologi gitu. Jadi ini sangat-sangat baik sekali sih. Profesinya banyak, profesi lama banyak yang menghilang, tapi profesi baru banyak yang bermunculan. Oke, terakhir, terima kasih untuk Mas William gitu ya. Mungkin nanti kita kapan-kapan bisa ngobrol lagi, tapi mungkin singkat aja Mas William. Apa sih, what is your wish to all the winners and to generasi Z, khususnya untuk Indonesia? Oke, buat pemenang dulunya ya. Pertama, congrats buat para pemenang dan semua yang join this competition sih sebenarnya, nggak cuma buat para pemenang. Mungkin satu statement dari saya adalah pay it forward gitu ya. Buat teman-teman di sini yang udah pernah merasakan proses mentoring dengan mentor-mentor dan juga udah merasakan gimana experience menangnya ini gitu kan, pay it forward gitu, gimana kalian bisa akhirnya bantu teman-teman yang lain ya untuk akhirnya belajar tentang beberapa ilmu yang mungkin nggak didapetin di sekolah. Makanya saya sangat appreciate banget di UWA Business Plan Competition ini, karena memberikan sesuatu yang sebenarnya di luar sekolah mungkin bukan kurikulum umum yang ada di sekolah gitu. Jadi pay it forward please. Buat yang lainnya lagi, buat para generation Z yang ada, I think bekal untuk kita bisa memiliki problem solving itu sebuah kunci ya, untuk kita bisa beradaptasi di perkembangan digital teknologi ke depannya gitu. Jadi be mindful of your surrounding, permasalahan itu banyak, tapi keep asking the questions gitu. Gimana cara kita bisa solve ini nih, dari angle seperti apa gitu. Karena
itu yang lebih penting dan akhirnya kita bisa kontribusi buat Indonesia dan sekeliling kita juga sih jadinya. Singkat katanya mungkin kita harus punya critical thinking ya, gitu ya. Jangan hanya hadir dengan ide, tapi kita nggak punya pemikiran kritis. Terima kasih Mas William dan yang sehat selalu. Oke, dan yang terakhir Mas Timothy masih bersama saya ya. Mas Timothy, terakhir ini kan ada kolaborasi antara TM College Tunas Muda dengan UWA. Gimana caranya untuk TM College ini bisa ke UWA? Oke, jadi singkat aja, mungkin kalau misalnya program dari kita, secara general itu kita sebut 1+2 program, itu mungkin yang gampang diingatnya. Artinya apa? Karena durasi pembelajaran UWA itu adalah 3 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana mereka, maka 1 tahun bisa dimulai di Indonesia dulu di TM College, sebelum masuk ke tahun keduanya, langsung ke UWA, lulus juga di UWA dengan gelar dari UWA tanpa ada catatan kecil, oh dulunya dari TM College, enggak, jadi tetap di-treat sama layaknya murid UWA di situ. Kebetulan untuk sementara ini kita hanya menawarkan program bisnis, dan itu alasannya kenapa kita juga decide untuk host ini bersama dengan UWA, karena sesuai dengan jurusan yang kita provide di TM College, sehingga itu bisa pas lah gitu ya dengan expertise kami, dan juga dari expertise UWA, mentor-mentor dan murid-murid yang tertarik untuk mengambil pelajaran bisnis ataupun major bisnis ke depannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Timothy Christopher, Head of Operations Tunas Muda College. Terima kasih juga tadi sudah bergabung dengan ada Ibu atau Mbak Ima, ada juga Ayu, ada Sira, ada James, dan juga Mas William. Saya selalu untuk kita semuanya. Dan diadakannya business competition antara yang berkolaborasi antara TM College dengan juga UWA. UWA ini adalah sesuatu hal yang benar-benar baru. Lahir dari pandemi COVID-19 yang justru melahirkan generasi-generasi Z yang benar-benar mempunyai kualitas di masa mudanya. Lahir dengan ide-ide, bukan hanya sekedar lahir, tapi bagaimana ide tersebut relevan bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari karena ada kerinduan dari masing-masing hati generasi Z ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekeliling kita. Saya Audrey Chandra mengucapkan terima kasih sudah bergabung dalam episode podcast atau polling podcast keliling hari ini. Kita ketemu lagi kapan-kapan dalam polling. Sampai jumpa, salam bahagia.